You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih Tuhan memimpin dari awal hingga ini sesi yang terakhir di dalam retret kami. Kami mohon ya Tuhan, kalau kami nanti akan buka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Kita bersyukur ini sesi yang terakhir, dan kita sama-sama akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ini judulnya I am ready, menjadi murid yang siap diutus. Ya. Mari kita lihat Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Selama di sini kalian punya kelompok kecil ya. Siapa yang jadi kakak pembimbing? Kakak-kakak yang membimbing kelompok kecil boleh angkat tangan. Oke ya, kadang susah dibedakan. Kamu mesti SMA kali ya. Oke, ya. Jadi terima kasih. Ada yang kakaknya sudah pulang mungkin? Ada juga? Oke ya, tapi sebagian besar ada ya. Baik. Mari kita baca bergantian Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang pria baca ayat 24, yang wanita baca ayat 25. Kita bergantian sampai 27 ya. Setelah saya baca judulnya, mohon yang pria mulai baca. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Lihat judulnya di atas Matius 5. Coba lihat apa judulnya. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Apa judulnya? Khotbah di bukit ya. Jadi kalau kalian perhatikan, Matius pasal yang ke-7 ini adalah akhir khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini juga mirip seperti retret Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus selesai mengajar mulai dari Matius 5, Matius 6, Matius 7, Tuhan Yesus tutup khotbahnya dengan gambaran yang kita baca tadi. Makanya abang memilih perikop ini menutup retret kita. Juga menjadi satu pesan yang sama setelah dengar semua pengajaran. Apa respon kita? Kalau kita mau pulang dengan mengatakan I am ready, atau dalam bahasa gaul, siap,
gitu ya. Tapi abang minta kita sama-sama memikirkan, kita siap untuk apa? Kita ready untuk apa? Dan istilah yang tadi Kak Vero sudah sampaikan, itu istilah juga yang saya ingin kita pikirkan bersama. Istilah murid. Kenapa istilah ini penting? Kita lihat satu ayat ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Coba buka Kisah Rasul 11 ayat 26. Mari yang sudah menemukan, baca dengan lantang. Kisah Rasul 11 ayat 26. 1, 2, iya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya Yesus berkisah. Perhatikan Kisah Rasul 11 ayat 26. Ini pertama kali kata Kristen muncul di Alkitab kita. Kalau kalian nanti googling, sebenarnya kata Kristen di Alkitab Perjanjian Baru munculnya itu sebenarnya dalam bahasa aslinya cuma muncul 3 kali. 2 kali di Kisah Rasul, 1 kali di surat 1 Petrus. Kalian tidak ketemu istilah Kristen di tulisannya Rasul Paulus. Memang bahasa Indonesia terjemahan LAI, kita kalau googling begitu LAI sampai 6 kali atau 7 kali kata Kristen. Tapi bahasa aslinya kata Kristen cuma muncul 3 kali. Bahkan kalau perhatikan, Kristen ini awalnya adalah sebuah istilah yang diberikan kepada orang yang hidupnya mirip Yesus. Jadi ini adalah sebuah ejekan pada awalnya. Kristen kau. Kalau lihat orang-orang, sekarang kan ada mazhab-mazhab ya. Misalnya saya waktu kemarin mendengar orang-orang pengikutnya Gus Dur. Kalian tahu ya mantan presiden kita. Pengikutnya Gus Dur itu disebut Gus Durian. Maksudnya bukan durian ya, tapi orang-orang yang mengikuti pemahamannya Gus Dur. Waktu saya melihat, ini juga yang diberikan kepada orang Kristen. Makanya kalau namamu Kristian, Christ, Ian, kamu mirip seperti Kristus. Harusnya begitu. Jadi sebenarnya pertama kali nama Kristen diberikan itu bukan nama yang bagus, tapi julukan untuk orang-orang yang hidupnya mirip Kristus. Pertanyaannya, istilah apa yang dipakai untuk orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Apa istilah buat orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Ini murid. Jadi sebenarnya kalau kalian mengerti kata ini, murid itu Kristen, Kristen itu murid. Kadang-kadang sekarang kita agak rancu, apalagi melihat pemuridan. Kadang-kadang jadi program, jadi Kristen ya, iya, mau ikut pemuridan. Seolah-olah ada opsi boleh jadi Kristen tanpa jadi murid. Makanya saya tidak pakai kata Kristennya, saya pakai kata murid. Saya rindu adik-adikku yang pulang dari sini, kamu ikut Yesus, kamu murid, yang berarti kamu adalah orang Kristen yang benar-benar rela menanggung segala hal karena nama Tuhan. Dan pertanyaan ini yang saya mau berikan kepada kita siang hari ini. Apa arti menjadi murid? Kita akan lihat menurut Injil Matius. Karena Matius ini banyak sekali menggunakan kata murid, sampai kurang lebih, hitung sendiri di rumah ya, 78 kali. Kita lihat video berikut ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Teman-teman, abang ingin kita mengerti siapakah seorang murid itu. Mari kita lihat apa yang disampaikan di dalam
Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Coba kalian lihat di dalam cerita ini, waktu Yesus menceritakan cerita ini, ada berapa jenis orang yang dia gambarkan? Ada berapa jenis? 2. Pertama namanya orang apa? Yang pertama namanya orang bijaksana. Yang kedua bijaksini. Yang kedua namanya orang bodoh. Apa persamaan keduanya? Sama-sama bangun rumah, itu ilustrasinya. Apa persamaan keduanya? Sama-sama mendengar. Bedanya apa? Satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Jadi menarik juga ya, habis Yesus khotbah, orang semua sudah dengar. Yesus bilang begini, pulang kalian dari sini. Ternyata ada 2 macam orang. Satu orang bijaksana, apa yang dia dengar dia lakukan. Satu orang bodoh. Pulang dari retret ini, kamu bisa sangat semangat di sini. Tapi sebenarnya perjuangan hidup jadi murid sejatinya baru berlangsung besok waktu kau pulang. Masih bangun gak pagi-pagi saat teduh kalau gak ada kakaknya? Pagi-pagi dibangunkan, saat teduh. Mulai besok gimana ini? Jangan sampai teduh semua hidupnya. Kita bergumul untuk hidup jadi murid. Murid itu bukan cuma orang yang banyak dengar. Kalau kau cuma banyak dengar, tidak lakukan, Yesus bilang kamu orang bodoh. Satu waktu ada adik rohani saya, sudah lama memang kami gak kontak, tiba-tiba kontak, lalu cerita. Begini bang, aku suka sama satu cewek, dia laki-laki. Wih, jadi gimana bang? Dia cerita lah, ceweknya baik kali, begini. Saya bilang ya udah, terakhir kan karena dia memang udah kuliah. Jadi saya bilang sama dia, udah siap kau pacaran? Ya udah tembak aja. Seperti mati ceweknya gitu ya. Waktu saya bilang tembak aja, dia bilang itulah bang masalahnya. Saya bilang apa masalahnya? Iya bang, dia bukan anak Tuhan. Jreng. Sudah 15 menit kau cerita panjang lebar, kau ikut kelompok, kau sudah belajar MHB, buku-buku yang bagus sudah kau pahami, kau mengerti bahwa yang namanya anak Tuhan harusnya sama anak Tuhan. Tiba-tiba ngomong, tapi dia nggak Kristen bang. Jadi abang, menurut abang bagaimana? Putus. Tapi bang, kalau misalnya begini bang, gimana bang? Menurut abang gimana? Putus. Tapi kalau misalnya mau ikut jadi Kristen bang, begini. Saya bilang ya putuskan dulu, nanti jadi Kristen dulu baru balik lagi. Tidak ada alasan pacaran supaya jangan mengkristenkan dia. Gak ada begitu. Pacaran jelas tujuannya, pernikahan. Karena pacaran tujuannya pernikahan, pernikahannya kudus, pacarannya kudus. Pernikahannya sama orang percaya, pacarannya sama orang percaya. Jadi waktu itu, tapi biasalah ya, orang kalau kena penyakit jugulisme, dikasih nasihat, dibalas lagi kayak smash, tangkis. Jadi dia, tapi bang kalau begini menurut abang bagaimana? Tapi bang kalau begini putus. Tapi gini kalau gini putus. Terakhir saya udah bosan juga ya. Udah lama kami teleponan. Saya bilang jangan jadi orang bodoh. Terus dia bilang, iya abang kasar kali. Bukan saya kasar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bilang sama kau, bodoh kau. Kau tahu yang benar kau tidak lakukan. Tidak ada istilah lain. Kalau kita pakai istilah bodoh. Maaf ya. Kalau orang bilang kamu kenapa suka khotbah pakai kata-kata kasar, bodoh. Yesus lebih kasar coy. Saya kan dari Yesus. Saya tidak mau adik-adikku kau pulang jadi orang bodoh. Di sini ngerti. Penting sekali saat teduh. Kau sudah dengar. Kau dengar penting datang persekutuan. Penting bertumbuh. Penting hormati orang tua. Pulang pertanyaannya. Kamu orang bodoh? Atau orang bijaksana? Jangan diomongkan, dibuktikan ya. Cinta itu bukan butuh janji, butuh bukti. Kau pulang cinta Tuhan, bukti. Ya. Jadi ini satu hal yang saya pikir, ya juga ya. Jangan-jangan kita cuma jadi orang bodoh.
retret semahal ini, dengan pengorbanan yang luar biasa. Saya pikir kakak-kakak panitia, abang-abang yang memimpin kalian di kamar, kakak yang memimpin kalian di kamar, para panitia, staff, kami tidak rindu ini jadi retret orang bodoh. Keberhasilan retret ini bukan dilihat karena selesainya siang ini, tapi ketika engkau pulang dan engkau melakukan yang kau dengar, kau bertumbuh dalam firman, dalam hidupmu, itulah keberhasilan retret ini. Karena ada orang yang jadi orang bijaksana. Kalau kau pulang cuma jadi orang bodoh, kau buang waktu 4 hari di sini. Lebih baik kau di rumah. Kau buang waktu 4 hari. Dengar banyak. Dan saya pikir Tuhan Yesus luar biasa ya. Setelah mengajar panjang juga Tuhan bagi bukit ya. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Yesus tidak bilang asik, semua sudah dengar firman, selamat pulang, jalan-jalan. Yesus bilang, kau pulang, pilihannya ada sama kau. Mau jadi orang bijaksana atau jadi orang bodoh. Tuhan Yesus kalau ngajar keras ya. Dan waktu saya pikirkan ini penting buat generasi kita. Pilih mau jadi apa. Yang kedua, kita belajar sebentar dari Matius 23 ya. Coba adik-adikku, abang gak khotbah panjang lah ya, tapi kita coba lihat beberapa hal yang penting. Matius 23. Saya fokusnya Injil Matius ya. Matius 23, coba lihat ayat 1 sampai 3. Abang baca ayat 1, kalian baca ayat 2 dan 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, dulu itu ya, abang pikir Tuhan Yesus gak suka semua tentang orang Farisi. Coba baca lagi baik-baik ayatnya. Ada gak yang Yesus puji dari orang Farisi? Apanya yang dipuji? Ajarannya, hebat sekali ajarannya. Yang Yesus cela apanya? Perbuatannya. Perhatikan Injil Matius mencatat murid, fokus penekanannya bukan cuma kepada apa yang dia tahu, tapi selalu difokuskan apa yang dia lakukan. Kalau tadi dengar dan melakukan, itu membedakan orang bijaksana dan orang bodoh. Bagaimana membedakan murid sama orang Farisi? Kira-kira kalau Farisi gimana? Dia tahu apa tidak? Tahu, sampai sudah ngajarin lagi. Tapi masalah dia apa? Tidak lakukan. Kalau gitu murid bagaimana? Jangan dibalik ya, tidak tahu tapi melakukan, gak gitu juga ya. Kalau Farisi tahu tidak melakukan, murid tahu dan retret ini semoga tidak menghasilkan orang Farisi. Ada yang pulang cerita, ada orang yang gitu ya, bisa di copy paste itu semua khotbah. Kata abang itu begini. Kata kakak itu begini. Kata pemimpin kamarku begini. Tapi kau lakukan enggak. Itu Farisi. Tahu banyak, tidak dilakukan. Saya rindu kita tidak pulang jadi Farisi ya. Coba lihat satu ayat lagi. Matius 7:21. Kita balik sedikit ke depan. Sebelum ayat 24 tadi ada ayat yang menarik gitu. Coba lihat Matius 7 ayat 21. Baik adik-adikku, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Perhatikan, tentu Tuhan Yesus tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, karena melakukan sesuatu. Tapi lihat konteks ayatnya. Yesus lagi bicara penyesat. Bagaimana membedakan penyesat dengan yang benar? Yesus bilang pohon dikenal dari buahnya. Karena itu Yesus mengingatkan, lihat, kalau kau betul-betul berkata Tuhan adalah Tuhanmu, itu kau buktikan dengan perbuatanmu. Jadi makanya Yesus bilang begini, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku.
tetapi mereka yang melakukan kehendakku. Ada orang yang mungkin memang kalimatnya rohani ya. Apa ya? Ya kita kalau kerohanian itu gampang ditiru. Saya ingat waktu kecil gitu ya, kadang-kadang kita suka niru-niru pendeta tertentu. Oh haleluya, ya. Oh puji Tuhan. Bahkan saya pun mungkin kalau tiru juga gitu ya. Ada orang yang gampang sekali jadi rohani di hari Minggu. Hari Minggu langsung rohani dia. Apalagi kalau diretet gini rohani semua ya. Ya kelihatan busuk-busuknya. Papa mama yang tahu busuk-busukmu di rumah. Kalau diretet gitu, kesandung, oh haleluya. Kepentok, oh maranatha. Semua pakai bahasa Alkitab. Tapi pertanyaannya, hari lain bagaimana? Jangan jadi Kristen cuma di mulutmu. Oh mulutnya Kristen sekali. Kalau ketemu orang, oh puji Tuhan, itu hari Minggu. Hari Minggu kalau perlu pakai sayap, nggak injek bumi, saking kudusnya. Hari lain, kudis. Hari Minggu haleluya, hari lain hai anjing, kampret, monyet. Banyak orang hidupnya terpecah. Cuma Kristen mulutnya. Makanya ada kalimat do not just be a Sunday Christian. Jangan hanya jadi orang Kristen hari Minggu, but be a Christian every day. Karena kalau kita nyanyi-nyanyi gitu, saya suka mikir ya mudah-mudahan apa yang dinyanyikan benar-benar gitu ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku ya. Kalau kau baca, kalau kau nggak baca, kau yang beranjak. Jadi lihat ya, Matius pasal 28, bahkan kalimatnya menarik. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka teori kekristenan. Enggak ya? Lihat ayatnya. Ajar mereka melakukan. Jadi murid itu seperti apa? Bukan cuma banyak dengar, banyak tahu, tapi melakukan. Abang simpulkan. Ini perbedaannya. Dan Injil Matius sangat memberikan penekanan kepada melakukan. Kamu pulang jadi apa? Itu pilihan yang Tuhan izinkan kepadamu. Silakan pilih. Kamu mau jadi orang Farisi, orang bodoh? Ini satu kelompok ini. Atau kamu mau pulang dengan melakukan? Kita udah belajar kemarin ya, ilustrasi roda, masih ingat? Relasi dengan Tuhan. Saya bicara sama Tuhan, namanya doa. Tuhan bicara kepada saya lewat firman. Relasi dengan sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Bagi mereka yang tidak percaya kita rajin bersaksi. Ini kita sudah dengar. Tapi memang pertanyaannya pulang dari sini apakah ini terjadi? Gampang atau tidak? Saya lebih suka kalian jawab tidak. Karena dengan demikian kalian tahu itu sebuah hal yang sulit. Tapi ada dua sikap. Ada orang kalau dikatakan gitu, bisa bang, tapi pulang tapi sulit. Lebih baik kau jujur, sulit bang, tapi bisa. Dengan pertolongan dari Tuhan. Memang sih kalau kita sendiri gak sanggup teman-teman. Saya bilang bukan cuma sulit teman-temanku, adik-adikku, kalian yang mungkin masih SMP, masih pengennya main-main di sini dengar sesi-sesi yang berat begitu ya. Ini bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulai. Ya. Karena itu, saya pikir hal yang menarik di akhir Matius 28, Tuhan kasih penyertaan. Kalau hal itu gampang, mungkin Tuhan akan bilang, pergilah, sendiri aja kau. Tidak usah penyertaanku, mampu kamu. Tapi lihat Yesus ngomong apa? Dan ketahuilah, kamu pergi jadikan semua bangsa muridku. Tadi Kak Vero sudah ceritakan, jadi murid yang memuridkan tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, ketahuilah
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Beberapa orang bilang, Yesus bilang menyertai, habis ngomong begini naik ke surga. Iya, siapa yang menyertai? Dia kirimkan Roh Kudusnya. Tadi lihat lagunya indah sekali ya. Roh Kudus yang menyalakan setiap flame di hati kita. Roh Kudus diberikan sehingga engkau yang hidup dalam gelap diterangi, dan sekarang kau bisa pergi menjadikan orang lain untuk boleh melihat terang Tuhan. Go light your candle, light up the world. Saya senang sekali lagu itu ya. Itu lagu yang mengingatkan bahwa saya sudah diterangi. Dan Tuhan janjikan, aku menyertai. Roh Kudus diberikan diam di hati setiap kita yang percaya. Jadi saya berharap adik-adikku, pulang dari sini kita punya kerinduan jadi murid. Sulit, emang sulit. Tapi ingat, Tuhan kasih penyertaannya. Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih komunitas. Kita sudah belajar kemarin semua itu. Dan disitulah kita seharusnya terus bersandar kepada Tuhan. Saya tutup dengan beberapa cerita ya. Jadi satu waktu ada seorang yang berjuang membaca Alkitab. Dia baru percaya, tetapi setelah dia percaya di masa mudanya sekitar umur 23-24, dia kerja di sebuah pabrik. Pria ini karena dia sangat ingin baca Alkitab, dia pesanlah Alkitab, lalu dia mulai baca Alkitab. Di tengah-tengah sedang baca Alkitab, tiba-tiba yang terjadi, karena dia kerja di sebuah pabrik itu meledak. Dan dia adalah korban yang paling dekat dengan sumber ledakan. Sehingga sangat mengerikan kondisinya. Tubuhnya sebagian besar terbakar, tapi dia selamat. Kedua tangannya harus diamputasi. Kedua matanya buta. Dia cuma bisa dengar. Dan waktu ditanya, apa yang paling kamu sesalkan? Dia bilangnya begini, saya paling sedih karena saya sudah tidak bisa lagi baca Alkitab. Lalu dia dengar cerita. Ini cerita asli ya. Ini dalam sebuah buku judulnya The Wonder of the Word of God. Keajaiban firman Tuhan. Jadi dikumpulkanlah cerita-cerita dari berbagai orang di dunia. Satu hari dia dengar ada orang yang mengalami pergumulan yang mirip seperti dia di Prancis, dia di Amerika. Wanita yang matanya buta, kedua tangannya diamputasi, dan wanita itu bisa baca Alkitab. Pakai Alkitab orang buta yang hurufnya Braille itu ya. Jadi akhirnya dia dengar wanita itu bisa baca, pakai apa? Wanita itu bisa baca pakai bibirnya. Jadi ternyata begitu dia sentuhkan Alkitab, huruf Braille itu ke bibirnya, wanita itu bisa baca Alkitab. Nah cowok ini kemudian punya harapan, dia pesanlah Alkitab huruf Braille. Ketika tiba Alkitab itu, dia sangat senang, dia sangat antusias, dia mulai coba. Dia tempelkan di bibirnya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata ledakan itu membuat bahkan saraf-saraf di sekitar bibirnya pun putus. Dia tidak bisa bedakan huruf-huruf seperti wanita di Prancis itu. Dia sangat frustasi, dia coba nggak bisa, dia coba nggak bisa. Sampai akhirnya tanpa sadar lidahnya terjulur. Waktu lidahnya kena huruf-huruf Braille itu, ternyata masih bisa membedakan. Pria itu mulai hari itu baca Alkitab pakai lidahnya. Dan ketika penulis buku The Wonder of the Word of God ini, karena dia keliling dunia mencari cerita-cerita yang mengagumkan tentang orang dan Alkitab, waktu dia ketemu pria ini telah membaca Alkitab 6 kali habis dari Kejadian sampai Wahyu,
pakai lidahnya. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, saya belum buta sih. Kalaupun buta masih ada tangan. Sekarang bersyukur sih ada audio Bible ya. Dulu nggak ada. Tapi pertanyaannya, kita serius nggak mau bertumbuh? Berjuang. Kadang-kadang sulit. Mungkin kau pulang dari sini masalahmu bukan baca Alkitabnya, tapi mungkin dengan teman-temanmu yang biasanya kau gaul sama mereka, yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Mungkin ada teman-temanmu yang membuat kamu tidak suka lagi dengan persekutuan. Mungkin juga kamu balik lagi dalam kekecewaanmu dengan keluargamu di rumah. Kadang-kadang tantangannya nggak mudah ya. Di Cina, seorang pria tertangkap. Kenapa dia ketangkap? Gara-gara suka bagi-bagi Alkitab. Di Cina susah sekali Alkitab itu ya. Tapi pria ini diselundupkan dari mana dan dia yang bagian bagi-bagi. Sampai satu waktu dia tertangkap. Ini saya doakan pokok doa ini waktu saya mahasiswa. Jadi waktu kita lagi doa-doa kayak tadi gitu ya. Nah tadi kan misalnya kota lain. Waktu itu saya ingat sekali dapat pokok doa dari Cina. Dan saya doakan pria itu. Kemudian dia tertangkap. Begitu tertangkap apa yang terjadi teman-teman? Dia masuk lagi penjara. Gara-gara bagi-bagi Alkitab. Entah bagaimana sampai di penjara, ada lagi yang nyelundupkan Alkitab kepada dia. Di penjara dia bagi-bagi lagi Alkitab. Gimana caranya? Nggak bisa dibagi satu-satu kan? Sampai akhirnya Alkitab itu disobek-sobek. Dia bagikan sama orang-orang. Bacanya bergantian. Begitu sudah selesai baca, ada lagi yang kasih bagian yang lain, disobek-sobek untuk dibaca. Tertangkap lagi dia dari penjara, ketahuan lagi, dia ditaruhlah di sel paling tengah, kakinya diborgol dengan beban seberat, waktu itu saya ingat tulisannya seberat 38 kilo. Kenapa? Biar nggak pergi-pergi dari selnya. Bayangkan kalau bawa 38 kilo susah juga. Sehingga akhirnya ceritanya pria ini mulai malas makan karena sakit sekali membawa beban itu, bahkan kalau mesti ke toilet. Dan kira-kira beberapa bulan kemudian kami dapat info dia meninggal dunia. Saya mau tanya, apa kira-kira hambatanmu? Apa kira-kira penderitaan yang akan kau alami karena kau mau hidup dalam Tuhan? Saya pikir sih belum sampai nyawa ya. Mungkin baru taruh HP-mu. Hari ini tidak ber-HP dulu, baca Alkitab dulu. Mungkin itu aja penderitaanmu, belum sampai nyawa ya. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan nuntut nyawa, rela nggak ya? Siap nggak? Saya ikut Yesus, meskipun nyawa saya taruhannya. Abang tidak mau menakut-nakuti kalian, tapi saya mau mendorong kalian ikut Yesus apapun harganya. Tuhan demi mengasihi kita, Dia kasih nyawanya. Saya dan kamu demi mengasihi Tuhan, rela kasih nyawa? Benar? Rela? Oh Tuhan, ini nyawaku buat kamu. Tuhan bilang mungkin belum nyawamu dulu. Tinggalkan dulu pornografi, belum nyawa. Oh Tuhan, susah. Pornografi itu enak. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, maukah kita meninggalkan hal yang bahkan kita sangat sukai? Sebagai penutup satu cerita, seorang hamba Tuhan kemana-mana bawa alat peraga. Jadi ada satu pendeta, ceritanya dia kemana-mana bawa alat peraga. Satu waktu ada seorang pemuda datang sama dia pulang retret 2 minggu, pulang retret datanglah, Pak Pendeta, saya sudah pulang retret 2 minggu, awalnya berkobar-kobar, sekarang kok mulai lagi lesu. Pak Pendeta tolong saya, bagaimana saya bisa kembali bersemangat buat Tuhan. Alat peraganya pendeta itu tusuk gigi. Dia bawa tusuk gigi, dia keluarkan. Kalau lihat ini, ya Pak Pendeta, ini tusuk gigi. Ya. Terus pendeta itu bilang begini, ini kau, ini hidupmu. Oh, aku tusuk gigi ya, gitu ya. Dia lihat. Terus kemudian pendeta itu patahkan. Tak, ini kau. Tak, Pak Pendeta.
Itu kalau kau hidup sendiri. Lalu Pak Pendeta keluarkan lagi tusuk gigi yang baru. Dan dia keluarkan paku. Ada satu paku, satu tusuk gigi. Dia lekatkan paku sama tusuk gigi ini. Dia kasih sama anak muda ini. Sekarang coba melekat paku sama tusuk gigi ini. Coba kau patahkan. Dicoba-coba mau tangannya yang patah. Dia mengatakan kalau kau hidup sendiri, kau gak akan sanggup. Tapi kalau kau melekat kepada Tuhan, itu kunci engkau hidup dengan bergantung kepada Tuhan. Saya rindu adik-adikku pulang dari tempat ini. Kita bilang siapnya bukan sama kakak-kakak di sini. Kita bilang siapnya bukan sama panitia. Kita bilang siapnya sama Tuhan. Saya siap jadi murid. Asyik. Saya mau jadi murid yang bayar harga apapun harganya. Tapi demi cinta saya kepada Tuhan, saya akan berikan kepada Dia. Mari kita tunduk kepala. Saya minta pemusik boleh ke depan dan kita akan mengakhiri bersama-sama. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan, menyerahkan kepada Dia dengan lembut sekali. Saya minta kita berdiam diri sebentar di hadapan Tuhan. Kita pulang dengan menjawab panggilan Tuhan. Siapkah engkau dan saya hidup jadi murid? Ada satu lagu yang abang pelajari dari sekolah minggu. Lagu yang sederhana. Tapi seiring saya bertumbuh, saya sadar tidak mudah nyanyikan lagu itu. Kadang-kadang saya tidak mau menderita untuk ikut Yesus. Kalau semua senang, semua nyaman, enak ikut Yesus. Tapi ketika menderita, ketika susah, maukah engkau dan saya tetap ikut Yesus? Mari waktu semua tunduk kepala, saya coba nyanyikan lagu ini satu kali buat kita. Dengarkan syair pujian ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berapa banyak adik-adikku yang pulang dari tempat ini mau ikut Yesus, jadi murid yang sungguh-sungguh siap ikut Dia. Kalian tidak menjawab abang, kalian tidak menjawab kakak-kakak di sini. Kalian menjawab Tuhan. Siapa yang berkata saya siap pulang jadi murid? Saya mau pulang bukan jadi orang bodoh. Saya mau pulang bukan jadi orang Farisi. Saya mau pulang jadi murid orang bijaksana yang tahu firman, berjuang melakukan firman meskipun susah, meskipun menderita. Tuhan tolong saya. Saya mau melekat kepada-Mu. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Waktu nanti abang minta semua kakak-kakak boleh berdiri di tempat. Semua kakak yang ada di sini, panitia, pelayan, pemimpin kamar, semua berdiri. Adik-adik
dengarkan baik-baik, berdoa dalam hatimu, biar Tuhan teguhkan kamu. Saya minta kakak-kakak nyanyikan lagu ini, dan adik-adik kalian dengarkan, dan siap, kalau kalian siap ambil komitmen bagi Tuhan. Saya minta musik lebih lembut. Mari kakak-kakak katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Mari untuk semua kakak-kakak, doakan adik-adikmu. Ingat nama-nama mereka, sebutkan dalam doa. Kalau engkau dekat dengan mereka, hampiri mereka. Doakan satu persatu, mungkin sekitar 1 menit. Doakan satu persatu. Biarlah engkau boleh menyerahkan adik-adikmu, mereka pulang jadi murid. Silakan kalau kamu tahu di mana adikmu duduk, datangi, doakan mereka. Khususnya abang kakak yang memimpin kamar, panitia boleh tolong buat yang sudah pulang pemimpinnya. Doakan adik-adikmu, serahkan mereka kepada Tuhan, sebutkan nama mereka. Mari doakan, serahkan mereka kepada Tuhan. Biar mereka pulang jadi murid yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dengan lebih lembut sebagai doa kita kepada Tuhan, kita katakan dengan lembut, saya mau ikut Yesus. Sesudah itu saya minta Kak Vero ke depan akan menutup dalam doa. Lebih lembut lagi katakan, saya mau ikut Yesus. Tuhan, pengakuan kami. Susah menderita, meskipun saya susah menderita dalam saya mau ikut Yesus sampai terakhir kali tanpa musik, kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kata saya, gantilah dengan namamu di hadapan Tuhan. Sebutkan namamu di hadapan Tuhan. Bukan hanya hari ini, sampai selama-lamanya. Sebutkan namamu. Meskipun Alex susah menderita dalam dunia,
Sebutkan namamu di hadapan Tuhan. Alex mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kak Vero menutup dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami ya Allah, setiap remaja, orang-orang muda yang berkomitmen menyerahkan hidup untuk mengikuti Yesus, bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Kami sudah mengatakan komitmen kami bahwa demi mengikuti Yesus kami siap menderita, karena kami tahu kepuasan kami, sukacita kami ada di dalam Yesus. Karena itu, kalaupun kami mengalami penderitaan di dunia ini, kami akan tetap mengikuti Yesus. Dan kami mau melakukan apa yang Yesus minta bagi kami. Tuhan, Engkau yang mengasihi kami semua yang ada di tempat ini. Engkau yang punya rancangan-rancangan yang baik buat hidup kami. Engkau yang memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan mengutus kami. Bahkan sekalipun saat ini kami masih sangat muda, tapi kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami punya Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau saja yang memerintah atas hidup kami. Dan biarlah Engkau ya Tuhan yang boleh kami nyatakan ke bangsa kami ini. Dimanapun kami ya Tuhan berada, kemanapun Tuhan mengutus kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sesi ini, untuk firman-Mu, untuk setiap doa yang bisa kami naikkan di tempat ini. Ini kami Tuhan, kami siap untuk melakukan panggilan-Mu. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Dan ada janji-janji-Mu yang tertulis di dalam Alkitab, yang itu menjadi penghiburan, kekuatan, dan boleh memimpin perjalanan kami melewati apa yang menjadi tantangan dan menggenapi setiap panggilan Tuhan bagi kami. Segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian hanya bagi Allah. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.